juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya. Tapi hakim yang meminta. Bahwa benar Pak Jokowi sebagai alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985 dan didukung adanya bukti akademik yang lengkap dan akurat. Kemudian yang ketiga, dengan adanya penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Mabes Polri ya, terkait dengan keberadaan ijazah Pak Jokowi berdasarkan hasil lab forensik telah dinyatakan identik. Jadi bahasa di dalam hukum acara itu identik, ya, identik. Bahkan sampai saat ini terkait dengan adanya kasus ijazah tersebut telah ditingkatkan pada tahap penyidikan dengan terlapor 12 orang yang selama ini diberitakan, bahkan di dalam resume yang diuraikan oleh penggugat dicantumkan pula secara jelas, yakni Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan. Kemudian alasan berikutnya bahwa Pak Jokowi ini bukan sebagai penyelenggara negara, bukan sebagai pejabat publik. Nah, oleh karena tidak ada bukan sebagai pejabat publik, akan tapi ditarik sebagai pihak di dalam gugatan CLS, ya, CLS, maka Pak Jokowi sangat-sangat keberatan untuk memenuhi tuntutan tersebut dan tidak akan hadir dalam proses mediasi baik secara luring maupun secara daring sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada mediator. Namun oleh pihak mediator secara formalitas tetap meminta agar mediasi bisa dilakukan sekali lagi ya, dengan harapan apabila pihak prinsipal keberatan untuk hadir secara langsung supaya bisa melalui daring atau telekonferensi. Namun untuk menghindari jangan sampai terjadi kekecewaan pada hari Selasa yang akan datang, kami sudah menyatakan sikap bahwa klien kami Bapak Insinyur Joko Widodo tidak akan pernah hadir dalam proses mediasi perkara ini dengan alasan secara tegas bahwa penggugat bukan sebagai pihak yang punya otoritas hukum untuk melihat atau memerintahkan kepada Pak Jokowi supaya memperlihatkan ijazah aslinya. Jadi jika penggugat berlindung pada ketentuan pasal 28 tentang jaminan adanya kesamaan di depan hukum, demikian pula klien kami ya sesuai ketentuan konstitusi bahkan di dalam Universal Declaration of Human Rights mendapatkan adanya suatu perlindungan secara privat, sehingga dengan adanya kebebasan yang dimaksud punya potensi menyerang atas kehormatan nama baik terhadap klien kami. Maka karena tuntutan tersebut tidak berdasar dan tidak layak, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi menolak atas tuntutan tersebut dan tidak akan hadir dalam. Ya teman-teman, Jokowi absen sidang mediasi kedua citizen lawsuit ijazahnya di PN Solo. Nah, memang kalau kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, teman-teman. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini teman-teman. Kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik teman-teman. Ya, kita tahu dalam sebuah cuplikan video sudah pernah Jokowi menyampaikan bahwa dia akan menunjukkan ijazahnya di depan publik dan juga di depan para hakim apabila dilakukan persidangan, maka Jokowi akan datang dan menunjukkan ijazahnya. Ya, dalam persidangan hari ini teman-teman kita lihat bahwa kejadiannya memang sungguh diragukan karena Joko Widodo
tidak pernah datang dengan ucapan yang telah disampaikan dalam beberapa hari yang lalu, dan sehingga dia sudah mengingkar janjinya untuk hadir dan menunjukkan ijazah aslinya. Ya, kita lihat dalam kekecewaan masyarakat saat ini untuk mantan Presiden Republik Indonesia, ya, karena beliau adalah seorang mantan pemimpin. Tentunya walaupun saat ini beliau sebagai pensiunan mantan pemimpin bangsa Republik Indonesia, tetapi setidaknya masih berjiwa kepemimpinan atau juga masih peduli kepada masyarakat. Ya, tentunya yang telah dilakukan oleh Joko Widodo ini hanya membuat masyarakat kecewa. Bukannya memberikan contoh yang baik, malahan terus-menerus membohongi kalangan masyarakat. Ya, apa itu yang disebut seorang pemimpin negarawan? Ya, memang betul sekali yang telah pernah disampaikan oleh Adian Apitupulu bahwa Joko Widodo sebenarnya bukan seorang pemimpin negarawan, melainkan seorang politis. Ya, di sini sudah terbukti bahwa beliau memang betul-betul hanya untuk mementingkan diri sendiri, tak peduli dengan masa depan bangsa Republik Indonesia maupun juga masyarakat rakyat Indonesia. Jelas-jelas terbukti di sini disampaikan oleh ahli hukum Jokowi sendiri bahwa beliau tidak akan pernah hadir lagi di persidangan maupun juga terutama menunjukkan ijazah aslinya di publik maupun juga di depan pengadilan. Alasannya memang tidak masuk akal sebenarnya, karena disampaikan apa haknya publik saya menunjukkan ijazah asli di depan seluruh masyarakat Indonesia. Ya, tentunya jawabannya kenapa Joko Widodo seharusnya ya menunjukkan ijazahnya, tentu karena masyarakat yang memilih beliau. Masyarakatlah yang menentukan kemenangan daripada kepemimpinan bangsa Republik Indonesia dari tahun 2014 sampai hingga tahun 2019 silam yang lalu. Ya, teman-teman, kita lihat bagaimana semua kecerdasan dan juga logika untuk pengalihan topik kasus Joko Widodo ini memang sungguh ahli dia untuk melakukan berbagai cara. Sudah jelas-jelas sebenarnya masyarakat berhak untuk melihat ya, bila mana itu benar-benar palsu ijazahnya, maka dalam pemilihan di tahun 2014 silam sehingga sampai tahun 2019 tentunya masyarakat kecewa karena mereka telah memilih orang yang salah, yang telah menipu bangsa dan Republik Indonesia. Ya, teman-teman, kita lihat bahwa sebenarnya Joko Widodo mungkin ada keraguan. Bila mana sebenarnya itu tidak ada keraguan, maka ijazahnya tidak menunggu lama untuk ditunjukkan depan publik. Ya, dia pasti tidak mau dihujat, diolok-olok maupun juga menjadi viral di seluruh bangsa Republik Indonesia maupun di negara lainnya. Tentunya ini berita kasus ijazah Jokowi tersebar di seluruh dunia karena seorang mantan Presiden Republik Indonesia telah melakukan kebohongan selama ini tentunya. Ya, sebenarnya kelakuan masyarakat kepada beliau bukan karena kebencian dan juga bukan karena iri,
tetapi masyarakat tak ingin dibohongi dalam 10 tahun lamanya, cuman meminta kejujuran saja. Itu yang masyarakat inginkan. Ya, kita lihat dalam sebuah cuplikan video disampaikan di sini para netizen. Penipu rakyat Indonesia selama 10 tahun, semua hancur ekonomis. Semoga kebenaran menjadi panglima tertinggi hukum Indonesia. Ya, sebenarnya ini memang seharusnya ketegasan dan keadilan wajib dilakukan, maupun juga mantan presiden, para pejabat, penegak hukum, apalagi masyarakat biasa. Tidak ada pandang bulu sebenarnya. Apakah karena dia seorang mantan presiden Republik Indonesia, sampai hari ini para penegak hukum sama sekali tidak ada ketegasan dalam melakukan kasus ijazah Joko Widodo ini? Karena satu-satunya mereka lah yang menentukan. Bila mana penegak hukum menyatakan ijazah Joko Widodo asli, maka tidak ada lagi berkuar-kuar dengan syarat bukti di bawah asli ijazahnya. Tetapi bila mana sebaliknya, penegak hukum menegaskan, menyampaikan ijazah Joko Widodo palsu, disebabkan karena sama sekali tidak ada bukti aslinya daripada ijazah Joko Widodo, maka itu adalah suatu keputusan juga yang tepat. Nah, dalam hal ini sebenarnya penegak hukum juga yang mengambil pertengahan kasus ijazah Joko Widodo ini. Kemudian apanya yang mau ditunjukkan? Sebenarnya Jokowi tidak punya ijazah. Ya, memang kita tidak salah atau kita tidak menyalahkan masyarakat mengatakan sedemikian, dikarenakan mereka juga sama sekali tidak pernah melihat apakah Joko Widodo itu mempunyai ijazah yang asli. Karena banyak sekali yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi palsu. Nah, kemudian kebohongan selalu lestarikan, berarti benar-benar tidak takut azab Allah salawat. Apakah yang salah? Hanya untuk menunjukkan ijazah sebagai seorang warga negara yang baik. Jokowi harus dilakukan pemaksaan hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya jika Pak Jokowi merasa difitnah dan menuntut kepada terlapor. Ya, baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini pembahasan video kali ini, dan kita akan nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa teman-teman, berikan tanggapan Anda melalui menuliskan di bawah komentar. Terima kasih teman-teman. Indonesia maju, NKRI harga mati.